Ya, waalaikumsalam. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Pemimpin 1 Dr. Andes Insinyur Budi Sumartono MT. Insinyur Budi Sumartono MT, dokter. Ya, dokter. Serta dosen pembimbing 2 Brigjen Birawa ST SE MM MT MT. Dan yang telah hadir Bapak Basuki selaku dosen penguji serta Bapak Hari Mukti selaku dosen penguji. Di sini saya akan menerangkan hasil penelitian saya tentang dengan metode cascade, storage, dan pallet racking system. Dari yang pertama, latar belakang masalahnya adalah gudang penyimpanan obat jadi dan alat kesehatan di PT Kemah Pharma yang belum mempertimbangkan aktivitas keluar masuk atau penempatannya secara asal, pemindahan barang serta penyimpanan barang yang tidak sesuai dengan kriteria pada SOP gudang. Dan yang kedua, rumusan masalahnya yaitu apakah faktor pengambilan atau peletakan barang yang belum teratur menjadi penyebab banyaknya aktivitas pencarian. Bagaimana alternatif perbaikan layout penempatan produk dengan menggunakan metode class based, storage, dan pallet racking system. Bagaimana efektivitasnya dibandingkan dengan layout awal, baik dari segi jarak maupun waktu perpindahan produk jadi. Untuk tujuannya itu merancang desain alternatif layout, perubahan tata letak penempatan produk jadi, dan menggunakan metode class based, storage, dan pallet racking system. Dan ketiga, menganalisis hasil dengan membandingkan layout awal dengan layout usulan berdasarkan jarak dan waktu. Dari metode yang saya pakai yaitu dengan metode klasifikasi persediaan. Yang pertama, klasifikasi ABC dengan mengelompokkan barang dalam 3 kelas yaitu ABC. Dan lalu untuk media penyimpanan yaitu racking system atau dengan menggunakan pallet rack, yaitu terdapat 3 dimensi rack, diantaranya rack depth, rack height, dan rack length. Dari hasil penelitian, adapun biaya material handling yaitu dengan menggunakan satuan yang digunakan yaitu rupiah atau meter gerakan. Faktor yang mempengaruhi biaya material handling yaitu alat angkut yang digunakan, jarak pemindahan, serta cara pengangkutannya. Pengukuran jarak dan waktu. Pengukuran jarak dan waktu, yang pertama pengukuran waktu dengan menggunakan rumus di mana T sama dengan waktu, V sama dengan kecepatan meter per second, S sama dengan jarak meter. Diagram alur penelitian saya yaitu pertama dimulai dari studi lapangan, studi literatur, indikasi masalah, perumusan masalah, pertemuan tujuan penelitian, pengambilan data. Untuk pengambilan data tersendiri dibagi menjadi 2 yaitu data premier dan data sekunder. Sistem penyimpanan dan pengeluaran barang di gudang produk kimia farma yaitu terdiri dari obat dan alat kesehatan datang dari mobil ekspedisi, selanjutnya akan dimasukkan ke gudang dengan menggunakan forklift menuju ke depan gudang. Kemudian bagian admin gudang akan mencatat jenis serta jumlah produk yang datang setelah melakukan pencatatan. Untuk material handling yang dipakai yaitu yang pertama palet dengan ukuran palet 112 kali 112 kali 15 cm. Untuk yang kedua kita menggunakan forklift dengan kapasitas beban yaitu 1000 kg. Adapun data rata-rata produk obat jadi, alat kesehatan masuk dan keluar, itu contohnya obat jadi untuk masuk per palet itu 400
80 dan keluar 478. Jadi untuk total perharinya itu palet yang terpakai itu 958. Dan untuk data permintaan produk obat jadi totalnya 180.960 karton. Untuk gudang kimia farma sendiri memiliki ukuran 18 meter kali 22 meter atau memiliki luas sebesar 39 meter. Dari hasil pengolahan data, kita menggunakan Space Utilization Efficiency (SUE), yaitu dengan ruangan meter kubik yang terpakai termanfaatkan dibagi ruangan meter kubik yang tersisa dan bisa dipakai. Untuk volume, untuk perhitungannya pun dihitung dengan menggunakan volume seluruh karton, palet yang tersimpan dalam gudang, dan asli yang digunakan. Untuk contohnya obat jadi dari volume per karton cm per kubik dikonversi untuk menjadi volume per karton meter kubik dan dijumlah dengan volume per palet hingga menghasilkan jumlah per paletnya. Dan yang kedua, untuk perhitungan palet yang disimpan dalam gudang, perhitungan volume palet yang digunakan yaitu panjang kali lebar kali tinggi, serta perhitungan total volume yang digunakan yaitu 132 kali 0,19575. Untuk hasilnya itu sendiri di 1584 meter kubik. Serta jumlah kebutuhan tempat penyimpanan awal yaitu obat jadi itu untuk produk maksimal persediaan produk yaitu 28 palet, kebutuhan penyimpanan 28 rak. Jadi jarak perpindahan produk lewat awal koordinat setiap produk yaitu dibagi dua adalah X dan Y. Ya, kalau untuk X 10,8 dan Y 1,2. Jarak perpindahan produk lewat awal, jarak dan tempat penyimpanan terhitung in dan out poinnya yaitu jarak in outnya 239. Untuk jarak total perpindahan produk, rata-rata setiap bulan produk obat jadi yaitu sekitar 22,896,2 meter. Ini untuk jenis laknya, lak 1 dan lak 2 masing-masing mempunyai berbeda yaitu dari segi panjang, tinggi, dan lebar. Nah, jadi untuk penambahan rak ini adapun biaya yang akan dikeluarkan untuk di masing-masing jenis laknya. Untuk jenis laknya rak 1, rak 2, rak 3, dan rak 4 dengan total pengadaan 161.644,336. Untuk perencanaan layout tersendiri dibagi berdasarkan nilai investasinya ataupun nilai yang paling terbesar dan yang paling terkecil. Nah, hasil klasifikasi FN pada perencanaan layout obat jadi, contohnya obat jadi yaitu 111.496 palet setiap tahunnya dengan memiliki frekuensi pemindahan yaitu diagnostik in vitro sebesar 600 palet setiap tahun. Penentuan luas penyimpanan yang dibutuhkan yang tadi awalnya tinggi 4 meter menjadi 7 meter sehingga ini akan mengurangi beban mengurangi jumlah produk yang tersimpan di luar gudang sehingga bisa memperlancar pencarian produk dan tidak menghambat.
Kalau penentuan luas penyimpanan itu dari hasil perhitungan SUE dan jarak perpindahan, maka didapat 3 alternatif, yaitu utilitas ruang, jarak perpindahan. Untuk masing-masingnya ada berapa? Ada 98,42% dan untuk layout yang keempat 73,13%. Maka hasil setiap alternatif layout adalah untuk biayanya itu adalah 257,702,336. Perhitungan weight factor comparison. Jadi untuk perhitungan ini kita membagi skala untuk membagikan 10 yang terbaik dari perhitungannya. Dari yang 1 sampai 10 itu ada masing-masing nilai, yaitu dari biaya terendah hingga biaya tertinggi. Dari hasil penelitian ini, kesimpulan dari penelitian yaitu alternatif yang dipilih merupakan alternatif yang skor tertinggi dari pembagian klasifikasi, dan didapatkan bahwa alternatif layout yang memiliki total skor tertinggi adalah layout 3 dengan total skor itu 812,92. Pada layout 3 ini memiliki jarak perpindahan setahun yaitu sebesar 1,238,082,48 meter, lebih pendek dibandingkan alternatif lain. Jadi pada layout yang ketiga ini lebih sangat menguntungkan dibandingkan layout yang pertama, kedua, dan keempat. Sedangkan untuk waktu perpindahan lebih efisien karena dengan 698,93,9 detik dalam setahun lebih cepat. Jadi kesimpulannya yaitu terjadi penurunan jarak tempuh yang awalnya 1259,193 meter menjadi 1238,082,48 meter. Jadi sangat signifikan banget ya untuk layoutnya. Dari layout awal berubah ketika layout yang ketiga dipakai. Serta saran berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya perusahaan menetapkan metode flashback storage dan pallet tracking system pada gudang jadi yang akan dibangun nantinya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan simulasi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi ini ya, intinya perusahaan harus bisa membuat semaksimal mungkin tentang penyimpanan serta penerimaan barang agar tidak mengeluarkan kos lebih besar. Terima kasih. Ya, saudara. Terus ini hasil cetak miring, ya, cetak miring. Jadi pokoknya lihat catatannya ya, dibuat ringkas, singkat, padat. Terus ini cetak miring semua. Semuanya Pak Satria. Semuanya, ya. Kecuali kata-katanya, kata saja kan. Tapi yang ini lebih. Nanti mungkin kalau di bahasa Inggris kan ya ada bahasa Inggris. Tapi kira-kira itu dulu ya. Jadi saya ini 3 bagian. Ringkas mewakili itu 1, terus berikutnya bagian 3, terakhir tempatnya. Nah, terus sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga yang ini masih kritikan dulu deh untuk masukkan. Misalnya ini Mas Citra ini bilang biaya pembuatan rak jenis 1, 2, 3. 1, 2, 3 nya angka 1, 2, 3 apa aja Mas Romawi? Romawi itu untuk urutan ya. Malah kita kadang-kadang kurang pas ya. Misalnya lantai 1, 2, 3 pakai angka 1, 2, 3. Harusnya pakai ke. Ya, tapi kan jadi nggak ringkas ya. Coba ada di lantai ke 1, lantai ke 2.
sebenarnya harusnya yang apa itu harusnya kalau di TV itu harusnya ada 1, 2, 3 nya Romawi ya benar. Ya ke ya. Ke. Nah ada ini kan kurang tepat. Ya di 1, 2, 3 nya itu kan jenis ya. Ada isi ABC boleh, CZ juga boleh. Iya tapi jangan Romawi. Itu kurang tepat. Nah kalau metode boleh metode pertama, metode kedua, metode ketiga karena dilihat dari prosesnya. Gitu ya. Tapi kalau kita hanya jenis metode sudah 1, 2, 3 biasa ya Mas ya. Iya. Kalau hanya misalnya cara 1, cara 2, cara 3, caranya 14, caranya Pak Budi, cara saya Iya. itu kan 1, 2, 3. Kecuali di proses 14, terus di proses Pak Budi, di proses saya itu dari cara saya dikerjakan dengan cara 1 Mei ke 1 maksudnya. Bisa juga. Jadi angka normal itu bukan tingkatan ya, urutan. Kalau di bahasa apa namanya panjang itu pakai ke straight 1, ke straight 2. Enggak supaya singkat, agak mau aja, tapi karena untuk seperti ini, ya ini banyak dan anda mau ini sampai yang berikutnya harusnya besar semua ini kecil-kecil. Tapi ya, itu karena sebaiknya usulan saya seperti itu ya berarti kan satu sama satu ya. Itu ada proses, ya. Proses tadi saya katakan. Terus berikutnya di rumusan masalah nih, rumusan masalah. Saya mau tanya ini, karena ini sedikit kan. Yang pertama ya, yang karena jelas. Apakah faktor pengambilan atau katakan barang yang berbeda itu menjadi penyebab banyak aktivitas pencarian barang di tempat ini? Sekarang cara analisisnya gimana? Datanya apa? Ya, cara analisisnya gimana? Terus itunya gimana? Ya, datanya apa? Apakah faktor pengambilan atau katakan belum teratur? Karena ini orang-orang bertanya itu kan berorientasi pada jawaban ya. Kalau bertanya itu kan aku mendapatkan jawaban. Kalau bertanyanya itu tidak spesifik kan jawabannya juga tidak spesifik. Pertanyaannya itu nggak jelas, jawabannya juga Nggak jelas. Nggak jelas karena semua orang itu sepenangkapan orang itu. Nah ketika pertanyaannya seperti ini, ya apa kan gitu. Misalnya kapasitas sekarang itu berapa sih? Misalnya kapasitas kita sekarang terus seharusnya bagaimana cara meningkatkan dengan batasan tidak membeli tanah lagi misalnya gitu kan, tapi masih bebas di bangunan itu tapi kapasitasnya naik gitu. Mungkin lebih spesifik gitu. Nah, jawabannya gimana? Caranya bikin rak atau susunnya apa? Kan jawabannya kan bisa begitu. Tapi ketika pertanyaannya seperti ini, apakah pengambilan jadi penyebab banyaknya aktivitas pencarian? Anda pakai stopwatch nggak? Dia ngetes pakai stopwatch nggak? Baik, belum ada pertanyaan ini. Ya kan ini banyak pencarian barang ya. Lama itu. Lama. Iya lama itu. Nggak dites. Nggak ada pengujian ya kan ada yang ngetes.